Oke anak-anak, bisa kita mulai ya. Bapak gurunya sudah siap semua ini sepertinya. Oke, anak-anak sebelum belajar seperti biasa patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Meskipun kalian tidak memakai masker di situ, tetap jaga jarak bagi yang di situ di situ sepertinya Andika berdua, jadi jaga jarak meskipun nggak pakai masker ya. Oke, kemudian rapikan baju kalian kalau belum rapi, kemudian kita tertipkan kelas. Oke, sudah siap? Oke. Nah, kita berdoa. Berdoa silahkan Yusfando memimpin doa ya. Seperti biasa. Oke, sebelum mau pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Pak Danu. Kita akan belajar integral hari ini ya. Nah, mungkin kalian sudah ada eh, angan-angan di kepala kalian apa itu integral kira-kira ya. Nah, ini ada sekilas cerita dulu sebelum lebih jauh. Nah, menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang integral adalah Archimedes, yang merupakan ilmuwan bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa. Ini 287 sampai 212 sebelum Masehi. Ya. Archimedes menggunakan ide integral ini untuk mencari luas daerah suatu lingkaran. Untuk mencari luas daerah suatu lingkaran, luas daerah yang dibatasi oleh parabola, tali busur dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Jadi ini era eh, pertengahan ya. Pertengahan lah ini, abad 17 ini. Oh, menuju modern lah abad 17. Menurut sejarah, pengembangan kalkulus juga diperani oleh Frederick Riemann ya. Ini terkenal dengan nanti integral Riemann. Kemudian kalau F aksen X turunan yang kita pelajari di materi sebelumnya itu penemunya Isaac Newton. Sedangkan dy dx itu Gottfried Leibniz. Nah, Pak, kenapa kok kita hubungkan dengan turunan? Nah ini ya, kita lanjut dulu ya. Kenapa kok seakan-akan ada hubungan dengan turunan ini ya? Nah, coba kalian ingat materi yang kita bahas minggu kemarin ya. Nah, pasti Anda bertanya-tanya apa integral ya. Sebelum lebih jauh, ingatkah Ananda bahwa gradien garis singgung di suatu titik pada kurva adalah atau disebut apa? Ada yang bisa ini kira-kira? Ada yang bisa nih kira-kira? Saya Pak. Siapa nih? Siapa nih? Ade. Oh, Ade. Oke, apa Ade? Oke, apa? Jawabannya turunan. Turunan ya. Turunan ya? Ya. Oke. Oke. Sekarang Sekarang kalau begitu begitu gini deh. gini deh. Apa namanya? Mikrofonnya mau kamu matikan dulu. Nah, karena gradien garis singgung di suatu titik pada kurva adalah turunan, menurut Ade tadi turunan, betul ya. Oke, maka pertanyaan selanjutnya ada begini, adakah hubungan antara integral dengan turunan? Ada yang bisa hubungan itu? Saya Pak. Ade lagi, gimana Ade? Ada lagi, gimana sih? Ada Pak. Ada, kalau ada Ada, kalau ada di bisa dijelaskan pakai apa? Konsep apa? Hubungan itu. pakai konsep pakai konsep gradien garis singgung. Oke. Oke. Nah, jadi anak-anak ya, kenapa gradien garis singgung di pertemuan kali ini begitu penting ya? Karena nanti
kita akan menjelaskan hubungan antara integral dengan turunan itu menggunakan konsep gradien garis singgung. Intinya ke sana nanti ya. Oke. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran kita ya. Di tujuan yang pertama, ini adalah mengarah pada sikap yang ingin diperoleh dari pembelajaran hari ini adalah dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, Ananda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin dengan baik. Kemudian tujuan kedua dari pembelajaran hari ini, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Ananda akan dapat menganalisis proses integral merupakan kebalikan dari proses turunan dengan benar. Kemudian tujuan ketiga pada pembelajaran hari ini, jika diberikan sebuah turunan fungsi, Ananda akan dapat menentukan anti turunan fungsi tersebut secara tepat. Oke ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan manfaatnya jelas di cerita yang di awal tadi, yaitu untuk menghitung volume ya. Di SMK ini Anda kan dari teknik otomotif ya, kendaraan ringan. Pasti tahu benda-benda pejal itu pasti memiliki volume. Lah, integral ini manfaatnya digunakan untuk menghitung volume benda-benda pejal yang di bengkel otomotif itu kan mesti ada ya. Kayak di mesin bubut itu pasti ada apa namanya? Benda-benda pejal. Ya, integral ini digunakan untuk menghitung volume itu. Nih, salah satunya itu kalau di otomotif ya. Oke. Kemudian di bidang yang lain ya, bisa untuk menghitung luas ya. Oke. Dan di fisika juga ada kegunaannya ya. Juga ada. Nah, ini manfaat dari pembelajaran hari ini gitu. Kemudian nah, masalah yang kita angkat hari ini adalah ini ya. Pasti kalian tahu ya, situasi bongkar muat barang di pelabuhan. Ya, foto ini saya ambil dari aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan Ketapang ya. Ini foto ini jelas ini ya, pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya. Nah, ini dideskripsikan seperti ini ya. Di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang, atau lebih tepatnya katrol itu ya. Nah, barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Nah, secara analitik ya, misalkan jaring barang yang diturunkan adalah sebuah kurva, jadi jaring itu adalah sebuah kurva, kita misalkan sebuah kurva. Kemudian bidang miring adalah sebuah garis yang menyinggung kurva dengan gradien M sama dengan 2X. Misalkan seperti itu ya. Nah, ketinggian adalah sumbu Y dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Pertanyaannya, dapatkah kamu gambarkan perpindahan barang itu dalam bentuk sketsa? Nanti ya, dalam bentuk sketsa. Atau kamu gambar pada bidang kartesius, arahnya ke sana nanti. Kemudian, pertanyaan kedua, dapatkah Anda tunjukkan bahwa ada fungsi fx yang memenuhi? Oke ya. Jadi di soal ini ada sebuah bidang miring yang dianggap sebuah garis sebagai garis dengan gradien M sama dengan 2x. Anda disuruh menunjukkan apakah ada fungsi fx yang memenuhi. Ya, itu ya. Jika ada nanti kalau ada Anda jelaskan di LKPD, karena masalah ini sudah ada di LKPD nanti ya. Oke. Kemudian, nah ini di LKPD-nya sekarang ini ya. Oke, sekarang kita ke LKPD. Nah, di LKPD itu ada tujuan LKPD-nya jelas. Tujuan LKPD-nya jelas seperti tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada 3 ya. Dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, Ananda akan dapat memahami konsep integral sebagai anti turunan dengan benar. Oke. Kemudian, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Ananda akan menganalisis proses integral merupakan kebalikan dari proses turunan dengan benar. Kemudian, yang ketiga, jika diberikan sebuah turunan fungsi, Ananda akan dapat menentukan anti turunan fungsi tersebut secara tepat. Oke ya.
Di LKPD juga ada petunjuknya, nanti kalian baca sendiri di WA, silakan di-download ya. Kemudian di lembar kedua LKPD, masalah masalah tadi intinya sama yang kita sampaikan di awal tadi ya. Ya, bongkar muat di pelabuhan. Oke, kemudian lah di sini ya. Di masalah tadi kan ada dua pertanyaan, Anda suruh membuat gambar, yang kedua suruh disuruh menentukan apakah ada fungsi fx yang memenuhi gitu ya. Jadi intinya di langkah ini nanti Anda menggambar, dianalisis, terus Anda cari fungsi fx yang memenuhi gradien M sama dengan 2x tadi. Oke, kemudian kesimpulan gitu ya. Nanti kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian lanjut ke oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai LKPD dan permasalahannya. Oke. Sekarang silakan Anda diskusi di WA group ya, WhatsApp group. Silakan Anda diskusi, Bapak pantau dari sini. Silakan Anda diskusi dibuka WA-nya sekarang di grup ya. Silakan Anda diskusi di situ, Anda saling bertanya di situ. Oke. Hari ini ada 4 kelompok ya. Ini ada Andika, kelompoknya Andika. Kelompok 1, kelompoknya Yusfando, kelompok 2, kelompoknya Aam. Itu Aam sama Ade itu ya. Berarti kelompok 3. Kemudian sama Jonathan dan rekannya itu ya. Nah, silakan. Andika kan ini dia nanti suruh diskusi di WA aja ya, karena dalam perjalanan kayaknya nih. Sama Yusfando, ada Manda juga. Silakan nanti berdiskusi di grup ya. Oke, silakan diskusi di grup. Ya, Pak. Anda saling chat di grup, di WA grup, silakan. Bapak pantau dari sini. Kira-kira 20 menit untuk diskusi cukup ya. Ini cuma satu Cukup. kegiatan aja cukup kira-kira. Oke. Sumber ajarnya ya. Sudah Bapak kirimi bahan ajarnya di WA group juga. Download saja. Oke, sebentar ini saya berikan bahan ajar yang lain. Bentar ya. Saya kirim ke grup dulu. Oke, silakan. Ada 4 orang sudah chat. Yuk, kurang yang lain. Boleh keluar dulu dari meeting, boleh untuk chat, boleh. Silakan ya. Kalau memang di situ cuma ada HP 1 ya, Anda keluar dulu dari Meet terus chat boleh. Oke, gimana? Ada kesulitan? Oke, itu di WA grup ada pertanyaan dari Jonathan itu ya. Silakan ditanggapi. Oke. Oke, itu di grup itu ada yang bertanya ya. Apa itu C, Pak? Gitu ya.
Silakan bagi yang mau mengutarakan jawabannya, silakan. Silakan mau menanggapi C itu apa ya. Di WA grup dulu ya anak-anak ya. Silakan. Oke, Andika bertanya tadi C itu apa? Itu sudah dijawab Andika sama Jonathan itu ya. Coba dilihat di grup lagi. Sudah dijawab sama sama Jonathan. C itu apa ya? Silahkan yang lain kalau ada eh, pertanyaan, kamu ungkapkan saja di grup WA diskusi ya. Itu ada pertanyaan lagi tuh ya dari siapa ini? Oh sekarang dari Andika. Pertanyaannya kalau F tanda petik X dibaca gimana? Nah, ini siapa yang mau menjawab silakan. Ini ada pertanyaan nih ya. Silakan. Silakan menanggapi pertanyaan dari Andika bagi yang bisa. Itu ada yang menjawab itu ya. F tanda petik X dibaca F aksen X, Pak. Ya kurang kurang ya kurang kurang sempurna lah cara bacanya ya. Ada yang lebih tepat lagi itu sebenarnya cara bacanya. Silakan bagi yang bisa dulu siapa? Yuk cara membaca F petik X apa Pak? Itu ada yang bertanya ini. Ada yang nggak bisa cara membaca nih berarti ya. Cara membaca notasi ada yang nggak bisa ini. Oh dijawab oleh Joe ini ya. Oke, oke Joe. F tanda petik X dibaca turunan fx ya. Yang yang paling tepat dibaca turunan fx gitu ya. Oke. Oke, saya ingatkan lagi ya. Jadi Anda di LKPD itu menganalisis hubungan antara turunan dengan integral intinya ya. Jadi itu ya. Oke, setelah itu kamu cari ya fungsi fx yang fungsi fx yang merupakan anti turunan dari gradien. Di masa itu kan gradiennya m sama dengan 2x ya tadi ya. Nah, setelah itu kamu cari ya fungsi fx yang memenuhi gradien m sama dengan 2x ya. Jadi kamu disuruh mencari anti turunan dari m sama dengan 2x. Nah, silakan kamu explore di bahan ajar yang Bapak share, ada di situ ya. Oke, di situ ada semua, mulai dari definisinya, contoh-contohnya ada semua ya. Kamu explore sendiri ya. Oke, dalam matematika tuh memahami cara membaca notasi itu penting ya. Karena kalau kita nggak bisa tidak paham dengan notasi juga repot ya. Karena di matematika penuh dengan simbol ya. Oke. Nah, itu tadi udah dijawab semua di grup sama Joe cara membacanya. Terus C itu apa ya? Udah dijawab semua. Oke. Gimana kalau ada kesulitan me-
mengenai analisisnya nanti Bapak share bantuan video pembelajaran ya. Tapi silakan dulu dicoba dulu ya. Silakan kalian teruskan diskusinya di grup WA. Waktunya masih kurang 10 menit lagi. Silakan. Oke, silakan lanjut terus diskusinya ya. Bapak lihat dari WA web di sini ya. Masih terjadi diskusi. Gimana anak-anak? Butuh bantuan video pembelajaran? Yusfando, gimana? Butuh bantuan video pembelajaran? Oke, Pak. Yang lain gimana? Nah, nanti begini, video pembelajaran ini kamu hubungkan dengan permasalahan di LKPD itu ya. Mungkin dengan video ini kamu menemukan solusi pemecahannya, terutama di analisisnya dan kesimpulannya nanti. Gimana? Butuh video pembelajaran? Kalau butuh, ini Bapak share screen. Share screen saya matikan dulu, nanti kita share video. Ya, Pak, butuh, Pak. Ya, sebentar, Bapak matikan dulu share screen-nya dulu ya. Sebentar. Oke, kita tes. Bentar. Oke, kita tes suaranya video dulu ya. Sebentar. Gimana? Terdengar barusan? Ya, Pak. Terdengar jelas anak-anak? Dengar. Sudah, Pak. Suara video barusan yang saya matikan barusan terdengar? Oke, ketemu dengan saya lagi Pak Heru. Kali ini kita akan membuktikan integral sebagai anti turunan fungsi. Nah, pembuktiannya nggak perlu yang ribet, kita buktikan yang sederhana saja. Yuk
kita mulai dengan menggambar sebuah diagram kartesius. Anggaplah ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian kita gambar sebuah kurva sampai warna merah. Anggaplah ini kurva Y sama dengan Fx. Kemudian setelah gambar kurva kita gambar sebuah garis lurus. Saya kasih warna biru. Langkah selanjutnya kita akan menggeser kurva ini turun ke bawah seperti ini. Kita akan menggeser kurva Y sama dengan Fx warna merah ini turun ke bawah sampai menyentuh garis ini. Selanjutnya kurva merah ini akan kita geser ke bawah. Kita beri tanda panah ke bawah. Kita beri nama kurva ini misalkan J. Kurva merah ini akan kita geser ke bawah atau kita translasi kalau dalam matematika. Kita geser ke bawah sampai menyentuh garis biru di titik ini. Katakan titik namanya titik 1,Y1. Dalam matematika ini namanya titik singgung. Berarti garis biru ini dinamakan garis singgung. Garis singgung pasti memiliki gradien namanya M. Notasinya adalah M. Gradien tidak lain adalah turunan fungsi di titik X1, Y1. Dalam materi sebelumnya gradien kita nyatakan sebagai turunan Y terhadap turunan X. Oke. Ini cara kita mencari gradien, yaitu dengan cara turunan. Bagaimana mencari ini? Kita amati gradien ini. Gradien adalah turunan Y terhadap X, atau dalam matematika dalam notasi lain adalah F aksen X. Maka Y ini jelasnya Fx. Y sama dengan Fx. Siapakah Fx? Fx adalah anti turunan. Anti turunan. Jadi di sini nampak bahwasanya untuk mencari Y cukup dengan inverse dari turunan atau kebalikan atau anti turunan. Oke. Nah, sebelum ke kesimpulan, nah, proses anti turunan sama turunan ya, terjadi jika ada persinggungan antara kurva dengan garis. Untuk kasus ini kurva dengan garis. Syaratnya berarti ada persinggungan dulu. Persinggungan. Nah, kalau sudah terjadi persinggungan, maka akan mengalami dua proses. Yang pertama proses turunan, yang kedua pasti proses anti turunan. Anti turunan dalam matematika dinamakan integral. Jadi integral adalah anti turunan. Itu saja dari saya. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, gimana?
Gimana anak-anak? Kalau kalau ingin diulang nggak apa-apa, diulang sekali lagi nggak apa-apa. Kalau memang belum paham mengenai bantuan video pembelajaran tadi, gimana? Ada yang masih ingin diulang videonya tadi karena masih belum paham? Gimana, Jo? Tolong Andika, diulang lagi, Pak. diulang Saya lagi. kurang paham. Yang Ya, itu ya, yang mungkin sketsanya itu mungkin berguna untuk menjawab LKPD-mu itu ya. Iya, Jo. ya Pak. Oke, oke, oke. Yuspandu gimana? Juga ingin diulang juga? Iya Pak, perlu diulang lagi. Oh, oke. Aam, ada masalah Am? Perlu diulang juga? Iya Pak, iya kurang jelas Pak. Oke, sebentar, sebentar. Oke, ketemu dengan saya lagi Pak Danu. Kali ini kita akan membuktikan integral sebagai anti turunan fungsi. Nah, pembuktiannya nggak perlu yang ribet, kita buktikan yang sederhana saja. Yuk kita mulai dengan menggambar sebuah diagram kartesius. Anggaplah ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian kita gambar sebuah kurva. Sampai warna merah, anggaplah ini kurva Y sama dengan Fx. Kemudian setelah dengan kurva kita gambar sebuah garis lurus. Saya kasih warna biru. Langkah selanjutnya kita akan menggeser kurva ini turun ke bawah. Seperti ini. Kita akan menggeser kurva Y sama dengan Fx warna merah ini turun ke bawah sampai menyentuh garis biru. Selanjutnya kurva merah ini akan kita geser ke bawah. Kita beri tanda panah ke bawah. Kita beri nama kurva ini misalkan J. Kurva merah ini akan kita geser ke bawah atau kita translasi kalau dalam matematika. Kita geser ke bawah sampai menyentuh garis biru di titik ini. Katakan titik ini namanya titik 1,Y1. Dalam matematika ini namanya titik simbol. Berarti garis biru ini dinamakan garis simbol. Garis simbol pasti memiliki gradien namanya M. Notasinya adalah M. Gradien tidak lain adalah turunan fungsi di titik X1, Y1. Dalam materi sebelumnya gradien kita nyatakan sebagai turunan Y terhadap turunan X. Oke. Ini cara kita mencari gradien, yaitu dengan cara turunan. Bagaimana mencari ini? Kita amati gradien. Gradien adalah turunan Y terhadap X, atau dalam matematika, dalam notasi lain adalah F aksen X. Maka Y ini jelasnya Fx. Y sama dengan Fx. Siapakah Fx? Fx adalah anti turunan. Anti turunan. Jadi di sini nampak bahwasanya untuk mencari Y cukup dengan inverse
turunan atau kebalikan atau anti turunan. Oke. Nah, sebelum ke kesimpulan, nah, proses anti turunan sama turunan ya, terjadi jika ada persinggungan antara kurva dengan garis. Untuk kasus ini kurva dengan garis. Syaratnya berarti ada persinggungan dulu. Persinggungan. Nah, kalau sudah terjadi persinggungan, maka akan mengalami dua proses. Yang pertama proses turunan, yang kedua pasti proses anti turunan. Anti turunan dalam matematika dinamakan integral. Jadi integral adalah anti turunan. Itu saja dari saya. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, ya silakan kalian teruskan analisisnya. Bapak tunggu 10 menit lagi. Habis itu kita presentasi. Oke ya, 5 menit lagi persilakan bahan presentasinya. Oke, Bapak pantau di WA Group ya. Nanti kelompok mana saja yang sudah mengirim hasil kerja LKPD-nya untuk bahan presentasi. Nanti Bapak bantu share ketika presentasi. Jadi Bapak bantu share, kalian yang presentasi tapi. Paham ya? Paham Nana? Andika, Jo, Aam? Iya, Pak. Oke ya, paham ya. Jadi Bapak bantu share screen nanti, kemudian kalian yang presentasi. Tetapi nanti ya, kita pilih ya kelompok siapa yang presentasi, yang lainnya menanggapi. Oke, ini yang baru masuk kiriman file dari kelompok 2 atau kelompoknya ya dari kelompok 2 ini ya. Yang lain saya tunggu kiriman filenya, hasil LKPD-nya, hasil kerja LKPD-nya. Ini Bapak pantau dari grup, masih kelompok 2 yang mengirim hasil kerja LKPD-nya. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Oke, saya tunggu untuk kiriman hasil kerja LKPD-nya di WA Group. Oke, 1 menit lagi. Kita akan pilih kelompok mana yang presentasi. Kelompoknya saya, Pak. Siapa ini? Iswanju. Oh, kamu mau presentasi? Oke. Oke, Siap. oke. Oke, saya download dulu filemu di WA ya. Terus habis itu saya share
di meeting ini nanti kelompokmu yang presentasi, yang ngomong kelompok kamu nanti yang presentasi ya. Iya Pak. Ya, sebentar. Ini saya download dulu. Bentar, saya download dulu ini dari WA. Gimana? Sudah kelihatan jelas tulisannya? Gimana? Yuswando? Yang lain? Sudah Pak, saya Pak. Sudah jelas. Kameranya di depan ya. Kameranya Yuswando, Aam, Jonathan ya. Kita mau presentasi persiapan dulu. Oke, saya tanya sekali lagi, sudah nampak jelas share screen dari kelompok 2 ini sudah jelas? Gambarnya di sana? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Yusvando silakan presentasi. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Yuswandio, kelompok 2, kelas 11 IKN 1, nomor absen 30. Saya akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami berikut. Alternatif penyelesaian untuk masalah di atas adalah diasumsikan bahwa jaring barang yang diturunkan adalah kurva. Bidang miring adalah sebuah garis yang menyinggung kurva dengan gradian M sama dengan 2X. Ketinggian adalah sumbu Y. Permukaan dermaga adalah sumbu X. Yang ditanya, dapatkah membuat sketsa perpindahan barang pada bidang kartesius? Dapatkah menunjukkan bahwa ada fungsi fx sebagai antiturunan dari gradian M sama dengan 2x yang memenuhi? Misalkan sketsa sederhana hubungan antara jaring barang sebagai kurva dengan bidang miring sebagai garis singgung kurva dapat digambarkan pada bidang kartesius berikut ini. Hasil analisis, jika jaring tersebut sebuah kurva dan diturunkan pada gambar 1, maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Berdasarkan gambar 2, kurva yang bergerak turun akan menyinggung garis tersebut dengan konstanta n. Dengan demikian, kita akan menggunakan konsep gradien atau gradien suatu garis singgung untuk menemukan hubungan turunan dan integral. Ingat kembali konsep gradien garis singgung yang kamu pelajari pada materi turunan. Gradien garis singgung suatu fungsi pada suatu tidak adalah nilai turunan pertama fungsi memberikan informasi bahwa M adalah turunan pertama fungsi Y sama dengan fx. Secara notasi matematika dituliskan M sama dengan dy per dx sama dengan fx, sehingga Y sama dengan fx disebut antiturunan dari M. Dengan demikian, turunan dari M adalah Y sama dengan fx plus C. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Temukanlah. Permasalahan bongkar muat barang dengan menggunakan katrol di dermaga merupakan salah satu contoh masalah integral yang dinyatakan sebagai antiturunan. Dari kegiatan di atas, dapat dilihat bahwa hubungan jaring barang yang diturunkan ke bawah sampai menyentuh bidang miring di
lembaga adalah bentuk bukti adanya hubungan antara turunan dengan integral menggunakan konsep gradien garis singgung. Kurva merupakan anti turunan dari garis. Hal inilah yang sering kita sebut sebagai integral. Jika pada masalah di atas, bidang miring menyinggung jaring barang dengan gradien M sama dengan 2X, maka dinyatakan M sama dengan Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 2X. Secara penalaran turunan dari X kuadrat pastilah mengandung unsur 2X, sehingga D per dx kali X kuadrat sama dengan 2X. Jadi anti turunan dari Y aksen adalah sama dengan DY per dx sama dengan 2X adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Kesimpulan, secara umum, integral adalah anti turunan yang dinyatakan sebagai berikut. Jika Y aksen sama dengan DY per dx sama dengan F aksen X, maka Y sama dengan Fx plus C. Terima kasih, Pak. Oke. Dari sini, silakan yang lain menanggapi hasil analisis kelompok 2. Silakan, siapa dulu yang ingin menanggapi atau mungkin menanyakan ke kelompok 2? Ada mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan Naam. Saya mau bertanya. Kenapa jika Fx adalah turunan, fungsi selalu anti turunannya adalah Fx plus C? Maksudnya pada anti turunannya selalu ditambahkan konstanta C. Udah, Pak, itu. Silakan, kelompok 2 mau menanggapi dari jawaban dari pertanyaan Naam, atau kelompok lain mau memberikan jawaban lain? Silakan. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan Aam? Saya, Pak, dari kelompok 3. Oh iya, silakan. Gimana? Dari pertanyaannya Am, jawabannya adalah karena menurut konsep transformasi terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi Fx sampai akhirnya kurva tersebut menyinggung garis. Nah, yang lain mengerti dengan jawaban Jo? Atau jawaban dari kelompok 3 tadi Jo ya? Sama Andika itu ya? Ya, Pak. Oke, mungkin kelompok 2 yang penyaji mengerti dengan jawaban tersebut, karena kalian dibantu oleh kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompoknya Am. Ya, Pak. Gimana? Mengerti maksud yang disampaikan oleh Jo itu? Masih belum, Pak. Mohon maaf. Belum. Begini ya. Itu di presentasi, coba kalian ngamati nih presentasinya Yuspando yang saya share ini ya. Ini kamu lihat gambar 2 di langkah ketiga sketsa grafiknya ini ya. Kan tadi pertanyaannya dari Aam, Pak, kenapa dalam anti turunan selalu ditambahkan C ya? Kok sebenarnya begini ya. Sebenarnya itu kan kalau kurva itu ditranslasi dari atas menuju bawah secara pelan-pelan, maka kurva itu akan bergeser. Bergeser pertama akan memunculkan Fx plus C1 ya. Kemudian digeser lagi ke bawah Fx plus C2 misalkan. Digeser lagi sampai menyentuh garis miring itu atau garis singgungnya itu ya. Kamu amati gambar 2 itu. Kamu amati bentar. Ini saya besarkan dulu ya, share screen-nya ini. Bentar. Sebentar. Ini gambarnya terlalu kecil ini soalnya. Ini hasil dari GeoGebra ya. Grafik ini ya. Bentar, kurang besar ini. Bentar. Nggak nampak Mas Yan.
Nah ini, kamu amati nih gambar 2 ini ya. Kamu amati nih. Kurva dari atas digeser pertama. Kurva putus-putus itu yang pertama ya. Ya, muncullah C2. Kemudian muncul lagi C3 sampai dia menyentuh eh, gidang miring namanya CN atau C saja. Sebenarnya C itu berubah-ubah ya. C itu berubah-ubah. Selalu ditambahkan C itu karena ada pergeseran itu. Pergeseran itu menyebabkan konstanta itu berubah-ubah ya. Sehingga dilambangkan C saja. C itu mewakili dari C1, mungkin C2, mungkin C3 atau sampai C ke N. C ke N itu C yang gimana, Pak? Eh, C ketika kurva itu sudah menyinggung garis miring. Itu C ke N ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi intinya selalu ditambah C dan C itu selalu berubah-ubah karena akibat pergeseran translasi ya. Jadi kan ini kasusnya jaring barang itu kan turun pelan-pelan sampai menyinggung bidang miring. Kalau dalam sketsa ini jaring barang kan dimisalkan kurva. Jadi kurva itu diturunkan, ditranslasi pelan-pelan sampai menyentuh garis miring atau garis singgung nanti, ya. Oke. Sehingga selalu pergeseran itu menyebabkan berubah-ubah nilai C, sehingga dilambangkan C, selalu ditambah C akhirnya. Anti turunan itu mesti ya, efek ditambah C. Nah, itu alasannya ya. Gimana Yus? Kira-kira seperti itu arah pemikiran dari kelompok 3 dari Jonathan tadi. Gimana Yus? Iya, Pak. Udah mengerti ya? Sudah, Pak. Oke lah itu. Jadi Yus di gambar 2-mu itu udah jelas. Ya, kalau kamu bisa menjelaskan gambar 2 itu bisa menjawab jawaban dari Aam ya. Nah, itu. Tadi di grup itu ada yang bertanya ya. Pak, C itu apa? Ya. C itu konstanta ya, konstanta. Tadi udah dijawab di grup oleh Jonathan kayaknya tadi menjawab itu ya. Atau Andika tadi menjawab C itu konstanta ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian anak-anak untuk cara membaca notasi juga perlu dipahami ya. Nanti kalau khawatir saya Anda nggak bisa membaca notasi karena dengan nggak bisa membaca notasi juga nanti terjadi miss ya, salah baca atau salah pemahaman juga. Oke ya. Jadi kalau F tanda petik X itu ada yang dibaca F aksen X atau lebih tepatnya turunan Fx itu lebih tepat itu, lebih mengena ya. Nah itu di grup terjadi diskusi itu ya. Pak dibaca apa itu Pak? F petik X itu. Nah itu ada yang bertanya tadi, tapi udah dijawab. Ini saya hanya menyampaikan jawaban dari temanmu tadi ya. Nah itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari atau tanggapan dari presentasi ini? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau nggak ada sebentar. Mm-mm. Kalau nggak ada kita ke ini ya, ke kesimpulannya kelompok 2. Oke, kita masuk ke kesimpulan ini ya. Oke, sebentar saya buka kesimpulannya dari kelompok 2 tadi. Nah, ini. Hmm. Nah, ini kelompok ini kesimpulan dari kelompoknya Yusvando tadi ya. Sekaligus dia share kesimpulan nih. Sebentar saya buat lebih nampak gambarnya. Oke, begini anak-anak ya. Coba Yuspando baca kesimpulanmu ini, Yus. Kamu baca lagi nih. Kesimpulanmu ini. Sudah nampak tuh di layar ini? Sudah. Mm-mm. Kamu baca lagi. Secara umum, integral adalah anti turunan yang dinyatakan sebagai berikut. Jika Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan F aksen X. Oke ya. Jadi begini anak-anak ya. Kesimpulan yang ditulis oleh kelompok
2 bisa dikatakan tepat ya. Bisa dikatakan tepat. Secara umum, integral adalah antiturunan yang dinyatakan sebagai berikut gitu ya. Jika turunan y atau y aksen sama dengan dy per dx sama dengan turunan fx ya, maka y sama dengan fx plus c. Berarti y itu tidak lain adalah antiturunan dari y aksen, dari turunan y itu sendiri ya. Nah, ini kesimpulan yang singkat tapi mengena ini dari kelompoknya Yusvandu ini ya. Nah, sekarang anak-anak ya, dari kesimpulan ini mungkin ada kesimpulan lain dari kelompok lain atau hanya bahasanya saja yang berbeda ya. Kalau saya lihat di kiriman di file WA itu hanya bahasa yang berbeda aja ya. Ada yang mengatakan antiturunan itu kebalikan turunan. Nah, itu boleh ya, tapi intinya sama seperti Yusvandu ini ya. Jadi dari 3 kelompok itu intinya sama. Ada yang mengatakan integral itu kebalikan turunan. Boleh ya. Ada yang mengatakan integral itu adalah antiturunan. Yang satu lagi ada yang mengatakan integral itu inverse dari turunan. Boleh ya. Kalau kalian tangkap dari video scaffolding bantuan pembelajaran tadi boleh ya. Enggak apa-apa. Oke, yang penting penulisan notasinya ini yang saya ya acungi jempol lah buat kelompoknya Yusvandu kelompok 2 ya. Bolehlah besok dapat reward lah ya. Oke. Besok kalau kita memang bisa luring ya, oke. Dapat reward ya dari Pak Danu ya mengenai ini notasimu ini penulisannya bagus. Yusvandu ya. Ya, makasih. Oke. Nah, tapi ya kelompok lain juga sama, nanti dapat reward juga ya. Gak usah khawatir. Tetap ya dapat reward semua nanti. Cuma ya sesuai anu aja ya. Sesuai kemampuannya rewardnya ya, oke. Tapi tenang aja dapat reward semua nanti. Gak usah khawatir, tetap semangat aja yang penting. Ya, karena ini di era Covid nih kita kan mau luring sulit ya. Jadi rewardnya nanti menunggu kalau memang apa boleh luring nanti ya, boleh sekolah lagi ya. Oke. Nah, anak-anak sebelum kita ke kuis ya, ini saya ingatkan lagi penyelesaian dari kelompok 2 ini di atasnya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini coba kamu pelajari dulu. Saya kasih waktu 5 menit melihat ini dulu ya. Nanti kita baru kuis ya. Nah, ini coba kamera nggak usah dimatikan dulu. Coba kamu amati ini ya. Penyelesaian kan di LKPD itu ada 2 pertanyaan. Yang satu menganalisis dan sketsa, yang satunya ini ya. Kan kamu disuruh mencari fx yang memenuhi gradien m sama dengan 2x gitu ya. Jadi kamu disuruh mencari fx yang memenuhi gradien m sama dengan 2x. Dan kemudian Yusvandu sudah mengerjakan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini saya pikir sudah cukup tepat ini jawabannya ya. Sudah cukup tepat sesuai dengan kesimpulan tadi. Nah, jadi penyelesaiannya ini kita pakai penalaran ya, belum mengarah ke aturan integral. Nanti aturan integral kita di pertemuan kedua, oke ya. Nah, ini kita mengarah ke penalaran dulu jawabannya. Oke, kalian amati, kalian pahami, setelah itu kita kuis. Saya tunggu 5 menit lagi memahami ini ya. Memahami ini sama kesimpulannya tadi. Yang penting ini dulu, dipahami dulu. Habis ini kita kuis. Oke, kalau sudah kita ke kuis. Sebentar ya, Bapak ganti share screen-nya. Sebentar.
Kita ke kuis, sebentar. Oke, silakan Anda kerjakan kuis. Kuis waktunya 10 menit. Nanti kalian kerjakan di kertas kosong ya. Silakan pakai ballpoint boleh, nanti kalian foto terus kalian kirim ke WA grup ya. Silakan. Silakan kerjakan kuis waktunya 10 menit. Oke, tenang saja, nggak usah terburu-buru. Waktunya masih lama ya. Tenang dulu, kerjakan saja. Hanya 2 soal kok, nggak banyak. Oke, nanti Bapak pantau di WA Group. Kalau selesai, kalian foto, kirim ke WA Group ya. Nggak apa-apa, meskipun tulisan ballpoint, nggak apa-apa. Ya, difoto, diberi nama, kirim ke WA Group ya. Bapak pantau dari WA Group. Mohon kameranya dihidupkan ya. Dihidupkan saja nggak apa-apa. Mohon kamera anak-anak dihidupkan ya. Nah, kalian kerjakan. Oke, silakan kalian mengerjakan. Oke.
dipersiapkan selembar kertas tadi sudah. Jangan lupa lembar kertasnya dipersiapkan, dikerjakan ya. 10 menit nggak lama kok. Oke, di WA grup sudah ada beberapa orang mengirim jawaban kuis ya. Oke, sudah ada 3 orang mengumpulkan jawaban kuis di WA grup. Yang lain saya tunggu 3 menit lagi yang lain. Oke, kurang 1 orang lagi yang belum.
Oke, sudah selesai semua nih. Sudah terkirim terakhir nih. Oke, Aam sudah mengirim. Oke. Nah, oke anak ya. Terima kasih telah menyelesaikan kuis. Setelah ini kita sebelum sebelum kita akhiri kita ada refleksi dulu ya. Nah, sebentar, ada refleksi. Nah, ini ya. Refleksi ini sudah ada filenya di WA Group ya. Anda tinggal download, kemudian Anda tinggal ngasih tanda centang ya. Itu di situ pilihan semua ya. Misalkan nomor satu itu, apakah Ananda menemui kesulitan dalam memahami konsep integral sebagai anti turunan? Kalau iya, dia dicentang di kotak iya itu. Kalau tidak, ya dicentang di tidak. Jika iya, pada bagian mana? Kalian pilih bagian mana dari kegiatan tadi yang masih mengalami kesulitan. Apakah membuat sketsa? Apakah menganalisis masalah di LKPD? Atau menarik kesimpulan? Ada 3 pilihan. Anda tinggal centang aja ya. Nah itu. Kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian pada saat menyelesaikan semua aktivitas tadi ya? Ada 4 pilihan, senang sekali, senang, cukup senang, atau kurang senang. Oke ya. Jujur saja nggak apa-apa. Untuk refleksi anak-anak ya, ini supaya objektif ya, supaya objektif. Nanti dikumpulkan kalian, ini kan kalian print, nanti di print, kalian centang, nggak usah diberi nama ya. Terus pengumpulannya jangan ke WA group, nanti menjadi nggak objektif karena saya tahu namamu di situ kan muncul di WA itu dari siapa. Pengumpulannya begini aja ya. Setelah di print, nggak usah diberi nama, kumpulkan ke Yusvando saja ya. Biar nanti Yusvando ke rumah saya memberikan apa lembaran-lembaran refleksi ini ya. Jadi itu lebih objektif karena saya nggak tahu ini dari apa jawaban siapa saya nggak tahu ya. Itu lebih baik seperti itu, lebih objektif karena kalau nanti kamu kirim profil lewat WA, wah ketahuan ini komentarnya siapa ketahuan karena di situ muncul namamu ya di file-filenya itu ya. Di apa namanya di nomor HP-nya kan muncul. Saya tahu oh ini pendapatnya ini ya, ini menjadi nggak objektif. Jadi nggak apa-apa untuk refleksi terpaksa ya, supaya objektif ya, di print, diisi, dikumpulkan ke Yusvando, nanti Yusvando biar ke rumah saya mengantarkan itu ya. Karena rumah Yusvando nggak terlalu jauh dari rumah saya ya. Oke ya, nggak apa-apa wes. Oke, oke. Jadi refleksi nanti bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran ini boleh ya. Terus dikumpulkan di Yusvando, biar Yusvando ke rumah saya. Nah, Siap. oke, mengerti, paham anak? Paham ya untuk yang refleksi ini ya? Paham. Paham. Oke. Refleksi ya, oke. Refleksi ini gunanya untuk koreksi saya. Apakah dalam pembelajaran tadi sudah kalian paham atau belum yang saya sampaikan itu ya? Ini koreksi buat saya nanti, berguna buat saya ya. Mohon diisi terus dikumpulkan ya. Oke. Nah, anak-anak ya sebelum pelajaran saya akhiri ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengarah ke sifat-sifat integral di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga kita ke aturan integral tak tentu ya. Jadi kita ke integral tak tentu. Jadi sifat-sifat integral tak tentu. Kemudian pertemuan selanjutnya aturan integral tak tentu ya. Nah, sekaligus nanti menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan. Yaitu jadi pembelajaran selanjutnya seperti itu ya. Oke anak-anak ya. Jadi itu tadi pembelajaran dari Pak Danu. Semoga berguna bagi kalian. Tetap semangat di masa-masa COVID ini. Jangan menyerah, tetap belajar ya. Tetap mencari ilmu ya, meskipun kondisi seperti ini. Oke, semangat ya. Oke, semangat. Ya Pak, semangat. Oke. Semangat, semangat. Sebelum saya akhiri, silakan Yusvando memimpin doa dulu. Silakan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Ya. Terima kasih hari ini telah mengikuti pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda lebih giat lagi dalam belajar dan semoga bertemu di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih dari saya Pak Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya. Saya tutup ini ya. Iya Pak, ya. Ya.